Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbuna bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qala idzan a'udzu billahi minas syaitonir rajim alladzina idza sabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah man kana akhirul kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim. Amma ba'du. Ahinal kiram wal muhtaramun sahibul musibah ahwatun ibunda hajah Ustazah Nunung Rusiana, Masya Allah. Dalam hal ini mudah-mudahan Allah jadikan seorang hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang sabar dan tabah dalam menjalani semua ujian dan musibah yang datang dari Allah. Niscaya ini akan diganti semuanya oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang diberikan oleh Ustazah Nunung Rusiana. Amin ya rabbal. Allahumma jurni fi musibati wa alif li khairamin minha. Ya, setiap musibah yang datang, setiap ujian yang Allah berikan, pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu pahala yang lebih baik, insya Allah. Ahinal kiram wa muhtaramun, para alimil ulama, para asatidz, para bapak haji, ibu hajah semuanya, wabil khusus orang tua kita yaitu Ibunda Hajah Nunung Rusiana dan juga para asatidz yang telah memimpin dari mulai rangkaian bacaan suratul Fatihah, Yasin dan tahlil, dan juga doa begitu lengkap dan tartil, yaitu wabil khusus Bapak Ustadz Hendra Wijaya. Masya Allah. Bapak Ustadz Nasrullah yang alhamdulillah berdampingan dengan kita. Dulu posisinya Pak Lurah. Dulu posisinya waktu saya di sini Pak Lurah. Alhamdulillah. Sekarang Al Ustadz yaitu Bapak Nasrullah di samping kita. Alhamdulillah. Serta kepada Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, tokoh kampung, warung serap, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terlebih dahulu sebelum kita menguraikan tentang beberapa masalah takziah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini pas malam Minggu, yaitu malam yang kelima atas takziah Ananda putri ustazah juga ya, ini Ustazah Anjalnita Rahmawati, yaitu putri dari Ustazah Hajah Nunung Rusyanah, masya Allah ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini semua akan menyaksikan kesaksian yang baik. Karena apa, Pak? Orang hidup itu dengan kesaksian, begitu meninggal juga dengan kesaksian. Hidupnya kesaksian siapa Tuhanmu dan siapa Rohmu, dan ketika kita meninggal ditanyakan kesaksian apa yang telah kau peroleh dari hidupmu. Maka di sini dikatakan alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu semata-mata kita ini diuji, Pak, di dunia ini untuk siapa yang paling baik amalnya. Maka disinilah dikatakan bahwa ketika orang itu pulang ke hadirat Allah, pasti yang diminta adalah kesaksian. Maka dari itu, sedikit sebelum saya menguraikan ini, mari sama-sama nanti kita saksikan agar senantiasa kepulangan Ananda Anjalnita Rahmawati ini kita saksikan dalam keadaan baik, insya Allah. Yang kedua, salawat serta salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena salawat ini, Pak, salawat kita kepada Nabi kita yang mulia ini adalah salawat yang betul-betul dianjurkan dan diajarkan dan dipraktekkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis di dalam satu Al-Quran, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, jelas, Pak. Kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat, kira-kira Allah sholat apa enggak? Enggak ya. Allah memerintahkan kita menunaikan zakat, Allah zakat apa enggak? Tidak. Nah, di sini Allah memerintahkan sholawat, bukan hanya sholawat, tapi Allah sendiri yang mengucapkan sholawat terlebih dahulu sebelum Dia menyuruh kita bersholawat. Inilah keutamaan dari sholawat. Maka jangan pernah cuma sholawat ya. Ini sangat dianjurkan dan langsung dipraktekkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Kalau kita jelas, Pak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini Allah bersalawat kepada Nabi. Gimana salawatnya? Gimana? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebelum Allah nyuruh kita sholawat, Allah bersolawat dulu. Masya Allah. Padahal perintah Allah yang lain tidak pernah Allah mendahulukan dulu sholawat, seperti sholawat itu. Betul. Inilah keutamaan sholawat. Ya. Kemudian Jibril juga bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Jibril bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim.
Baru setelah itu Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka Nabi mengatakan, man shalla alayya sholatan wahidatan sahalallahu alaihi biha asra. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat satu kali solawat kepadaku, yang menjawab bukannya Nabi, yang menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjawab Allah, solawatnya Nabi hingga 10 kali. Masya Allah, ini keutamaan solawat. Maka jangan sampai kita tinggalkan solawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam wafir lana ma ya wasi'al karami. Monggo ya Rabbi balik maqasidana wafir lana ma ya wasi'al ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal mu'minin, ya Rabbi bil ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, antal jawadul halim wa antal al-mu'in. Wafir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Anget kan Pak ya? Anget. Tujuan Bapak dari rumah ke sini apa Pak? Takziah. Bagus. Apa sih takziah? Takziah itu adalah menghibur, untuk menghangatkan situasi dan kondisi di rumah yang sedang berduka. Boleh enggak? Boleh ya. Ada tuntunannya? Ada tuntunannya? Takut ya? Enggak ada takutnya ya? Ada tuntunannya? Ada. Yuk sama-sama kita buka dalam kitab Mabadil Fiqhiyah juz 4. Dalam kitab Mabadil Fiqhiyah juz 4 dari mazhab Al-Imam Syafi'i. Babnya babun talqil majid. Di situ Sayyidina Umar ibnu Khattab menjelaskan dari suatu hadis yang berbunyi farhamu mautakum bisodaqah. Diperjelas oleh Umar ibnu Khattab di dalam satu riwayat mengatakan ta'ziyatu sahibul musibah sunnatu min dafnil mayyit ila salasati yaum. Dah, ada tuntunan Pak? Ada ya. Jangan khawatir Pak. Takziah ada tuntunan. Bukan dari orang mana-mana Pak, bukan dari orang Gunung Sidur. Tapi ini tuntunan dari Umar ibnu Khattab yang melanjutkan hadis dari Rasulullah, farhamu mautakum bisodaqah, dilanjutkan takziatus sahibul musibah sunnatu min tabdil mayyit ila salasati yaum. Hiburlah pada rumah yang kedapatan mayit di dalamnya. Itu telah berlaku sunnah ila salasati yaum, hingga sampai 3 hari. Masya Allah. Jangan khawatir ya. Ini dari Imam Syafi'i ya. Makanya kalau orang yang mengaku-ngaku dari mazhab Syafi'i mesti paham dengan kitab ini ya, mesti paham.
bahwa kita melakukan sesuatu pasti ada tuntunan di dalamnya, yaitu tajiah. Jadi tajiah itu telah berlaku sunnah selama 3 hari. Boleh nggak lebihnya? Ini udah 5 hari. Boleh nggak lebihnya? Boleh. Boleh. Namanya bi akhlakul hasan. Dengan akhlak yang baik kita untuk mendoakan almarhumah yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu berupa istighfar, ampunan dan doa. Ini namanya sifatnya adalah hasan. Kenapa dikatakan sifat hasan? Karena di sini boleh dilakukan sebatas tidak ada pemberatan dari sahibul musibah. Jadi kalau nggak ada pemberatan dari sahibul musibah, apalagi ini senang dengan adanya kita datang, kita doakan dan kita ramaikan di tempat ini, maka ini adalah sifatnya hasan, boleh dikerjakan. Ya, ini kadang-kadang orang bermacam-macam, takziah aja nggak boleh, ya, karena apa? Nggak tahu dari dasar pokoknya. Mudah-mudahan ini termasuk dari bagian ilmu buat kita semuanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Kembali, tadi kita di sini adalah bertakziah, membicarakan dengan takziah. Di dalam takziah itu sendiri, Pak, afdhalul takziah itu salasun. Keutamaan dari takziah itu 3. Ya. Bagaimana kita enggak bagus, ya? Keutamaan dari takziah itu 3. Yang pertama, takziah itu menghibur sahibul musibah yang sedang dalam keadaan duka. Ini yang pertama. Takziah adalah menghibur. Yang kedua, takziah adalah merupakan forum untuk kita zikrul maut, mengingat akan kematian. Nih yang kedua, ya. Keutamaan takziah adalah untuk zikrul maut, mengingatkan diri kita kepada satu kematian. Belum sering diingatkan aja kadang-kadang lupa, ya kan? Apalagi nggak diingatkan sama sekali, bablas. Ya, maka di sini kita sering-sering, ya, datang ke tempat ada orang yang musibah. Tujuannya adalah supaya mengingatkan diri kita, bahkan kita akan mengalami seperti ini, yaitu mati. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bahasa mati itu banyak, Pak. Mati dengan bahasa dasar mata. Itu kalau bahasa Arab mati itu mata. Ya, mata. Man mata, barang siapa yang mati ikhairil iman, tanpa membawa keimanan, mata mitatan jahiliyah, seperti orang yang mati dalam keadaan jahiliyah. Mata itu mati. Ada bahasa mata yang lebih bagus, bukan mati, tapi apa? Tawafa ujurakum yaumal qiyamah. Tawafa, orang yang dimatikan, yang diwafatkan oleh Allah itu telah sempurna semua amal kehidupannya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, telah disempurnakan. Sebagaimana kita lahir di dunia dengan sempurna, sampai kita menghadap Allah, mati telah sempurna. Ya, mudah-mudahan, ya, Neng Anjal Nita ini termasuk orang yang diwafatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, bukan sekedar mati, Pak, tapi yang diwafatkan oleh Allah. Tawafa ujurakum yaumal qiyamah. Dia yang diwafatkan oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya, ini zikrul maut kita. Ya, sekarang kalau kita lihat dan kita saksikan, Pak, saya menyaksikan yang terakhir kali ketemu, ya, sama Neng Anjel
Ini Anjalnita. Ini ketika saya pindah ke Gunung Sindur, Pak. Ya, ini boleh nanti Bapak saksikan ya. Ketika saya pindah ke Gunung Sindur, saya diantar ya oleh Neng Anjalnita sama Ibunda Hajah Nunung Rusiana, sama ayahnya juga mengantar ke sana. Dan di sana kita mengadakan satu pengajian majelis taklim ibu-ibu, dan alhamdulillah yang membaca qori di rumah saya, pertama kali dibacakan Quran di rumah saya adalah Neng Anjalnita Rahmawati. Maka dari itu, atas perjumpaan itu dan sampai ternyata kemarin saya mendengar bahwa Neng Anjalnita Rahmawati telah dipanggil oleh Allah, aku saksikan dia, semoga di hadapan Allah dia termasuk orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu pertama kesaksian ya. Dan ada pun makna takjiah, fadlan takjiah yang ketiga itu adalah doa, zikir dan doa kita untuk mayit. Jadi takjiah ada berapa? Ada 3 kefadolan. Yang pertama untuk menghibur sahibul musibah, yang kedua untuk zikrul maut bagi kita yang datang, yang melayat dan menyaksikan prosesi dari awal sampai akhir pemakaman almarhumah, dan yang ketiga adalah doa kita untuk mayit. Masya Allah. Jadi jangan bosan-bosan Pak ya. Saya kalau nggak jauh nih tiap hari udah ngecekruk di sini Pak. Ya, karena itu agak jauh jadi Masya Allah. Ya, ini makanya saya paling demen Pak kalau sudah datang ke tempat takjiah, paling demen ya. Nah, maulid demen nggak? Demen. Cuma paling demen ketika kita datang ke tempat takjiah, banyak keutamaan di situ. Baik, lanjut Pak ya. Malam minggu Pak ya. Boleh dilanjut. Dalam orang meninggal dunia, ya, dalam orang meninggal dunia, ini di sini dikatakan oleh Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari kepada yang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kepada yang mati Pak ya. Maka Bapak sering melihat orang sudah dikubur baru diajarin, ditalkin di atas kuburnya. Pernah ya? Sering ya melihat orang menalkin mayit yang sudah dikubur di dalam kubur baru ditalkin. Hadis itu belum cukup Pak. Ada selanjutnya, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana barang siapa ada di akhir kalam ucapannya dia menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, maka masuklah ke dalam surga. Mati itu adalah la ilaha illallah. Maka kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini bekal utama. Bekal utama ketika kita meninggal dunia menghadap Sang Rabb, yaitu menghadapi yang namanya kematian. Tidak ada kata yang lebih utama kecuali menyebut la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di sini Allah menjelaskan di dalam satu surat Al-Imran itu dengan jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, faman tuwafa ujurakum yaumal qiyamah. Barang siapa yang diwafatkan dia dalam keadaan sempurna, dalam keadaan hidupnya penuh dengan membawa iman. Kesempurnaan di sini bukan masalah berapa dia punya kekayaan, tapi penuh membawa keimanan. Ini sempurna. Ya, ujurakum yaumal qiyamah, akan mendapatkan kemudahan ganjaran sampai hari kiamat. Ya, ini keimanan.
Maka di sini dikatakan faman jujiha aninar, barang siapa yang dijauhkan dia dengan nerakanya Allah, barang siapa yang dijauhkan dengan siksanya Allah, jujihan aninar wa yudkhilul jannah, dan dia masuklah ke dalam surga, maka faqad faz, dia termasuk orang yang beruntung. Ini karena apa? Karena orang yang meninggal dia penuh membawa bekal keimanan